mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsanak TVRI Sumatera Barat kasadonyo. Baka bakin Dunsanak mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sanang mana Ambo Oscar hadir menemani Dunsanak kasadonyo di podcast sampai mau tanya orang awak di siko tampeknya Dunsanak. Dan Dunsanak di podcast sampai mota kini kita sebenarnya akan membahas yang berhubungan dengan soal pendidikan. Walaupun Hari Pendidikan Nasional sudah lewat beberapa hari yang lalu, tapi tak apa-apa, kita bahas juga lah hari ini. Jadi sudah bergabung bersama kita Kak Lucy dari kelas Inspirasi Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Lucy. Selamat siang. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Walaupun menempuh jarak yang jauh ya, dari ujung Kota Padang ya. Masih belum pakai paspor. Belum pakai paspor ya. Betul. Jadi Kak Lucy kau di sana dari kelas Inspirasi Indonesia. Kelas Inspirasi Padang. Oh, kelas Inspirasi Padang. Ya. Itu tapi di bawah naungannya ada pusatnya juga tapi. Iya, ada KI pusatnya. Oke. Tapi bisa dijelasin nggak sih kelas Inspirasi ini apa sih sebenarnya gitu? Oke. Kelas Inspirasi ini sebenarnya merupakan bagian dari Indonesia Mengajar, Bang. Jadi kita mengajak profesional untuk bergabung di kelas Inspirasi untuk sehari mengajar. Jadi kalau Indonesia Mengajar dulu yang kita tahu, mungkin Bang Oscar tahu yang dari Pak Anies Baswedan, itu dia kan spend waktunya lama. Jadi kalau kelas Inspirasi ini hanya sehari aja. Jadi relawan atau relawan pengajar, inspirator dan dokumentator kita ajak turun terjun langsung mengajar ke sekolah-sekolah, kemudian mengajarkan profesi. Maksudnya dia hanya menceritakan profesi. Saya kerja di sini loh, adik-adik. Ini kerjaan saya, ini bagian pekerjaan saya, ini bentukan pekerjaan saya gitu. Hanya sekedar begitu sehari mengajar. Mudah-mudahan nanti adik-adik terinspirasi, ada yang mengikuti jejak kakak-kakak relawannya. Kemudian nanti juga siapa tahu berubah cita-cita menjadi seperti relawan yang pernah datang begitu kira-kira. Berarti ini kayak ibaratnya kayak ngasih tahu ada profesi ini loh gitu. Iya betul. Berarti bukan mengajar mata pelajaran pada umumnya berarti ya bukan. Enggak. Itu mah tugas guru ya harusnya ya. Jadi kita memang waktu survei ke sekolah kita bilang sama kepala sekolahnya sehari minta waktu ya Bu. Jadi sehari kayak anak-anak dibebaskan sama kita gitu. Mau apapun yang kita lakukan di sekolah itu gurunya nggak ikut campur, Bang Oscar. Jadi kelompok yang datang ke sekolah itu nanti akan menentukan bagaimana matrik pembelajaran hari ini. Apakah dia akan memberikan materi ini, materi itu gitu misalnya, atau nanti ada waktu untuk bermain bersama gitu. Kemudian nanti ada juga kita akan bertanya cita-cita adik-adik, nanti kita bikinkan tempelan cita-cita, pohon cita-cita gitu. Jadi memang sehari benar-benar membuka kalau bagi kita itu refreshing ya. Iya, refreshing ya. Tapi bagi adik-adik mungkin itu kayak pengalaman baru. Hal gitu. baru ya pastinya. Atmosfer baru lah daripada rutinitas mereka belajar. Nah, yang ini kan berarti kan profesi-profesi yang mungkin tidak dikenali sama para murid-murid tuh. Nah, kira-kira nih dari matriks atau statistik yang Kak Lucy selama ini, yang paling baru bagi mereka itu profesi seperti apa? Bagi anak-anak SD berarti ya SD. Ada relawan kita barista ada, pengusaha ada yang pernah daftar, kemudian penyiar radio, kemudian juga ada influencer pernah datang. Nah, konten kreator ya? Konten kreator. Jadi mungkin bagi mereka baru. Kemudian ada profesi-profesi yang selama ini mereka nggak nyangka gitu kalau itu ada gitu. Apa itu contohnya? Macam-macam Kak. Kalau misalnya kemarin itu ada masinis yang datang ya, yang KI 9 itu ada masinis yang datang. Kemudian kayak saya lah misalnya ya, saya penyuluh narkoba. Jadi datang ke sekolah-sekolah itu mungkin kalau sekedar penyuluhan biasa anak-anak mungkin akan takut gitu. Tapi dengan saya datang Hari Inspirasi menjelaskan ternyata bagiannya begini. Oh iya Bu, kok saya superhero ya, nangkep orang, bisa ini gitu. Nah kalau mau membantu ya boleh gitu. Begitu ya gitu. Jadi banyak ya pengalaman-pengalaman baru bagi adik-adik mungkin kalau misalnya mereka ikut
sekolahnya ikut dalam kelas Ikut kelas inspirasi ini Iya, ya. Nah, itu kan betul. kalau di mata adik-adik ya. Kalau di mata kita yang sebagai relawan, tentu kan beberapa profesi ada yang tidak bisa nih, maaf kata tidak bisa menyampaikan atau tidak bisa bahasa anak-anak SD lah. Belum mengerti mereka dan cara menerjemahkan menjadi bahasa untuk anak-anak kan susah. Itu ada pelatihannya juga nggak atau gimana tuh? Kita ada briefing satu hari, Ada briefing, oke. satu hari. Nanti sebelum mengajar kita ada briefing satu hari. Paling tidak kita menjelaskan kondisi sekolah, Oke. kondisi anak-anaknya. Kemudian kita memberikan kayak semacam isian matrik apa yang harus dia, Oke. apa yang akan dia jelaskan gitu. Nanti kita bantu, kita pandu. Oke. Kita pandu misalnya dia, oh apa ya, aku nggak tahu nih mau ngajar apa. Iya, makanya kan jadi bingung gitu Iya. kan kita jadinya. Nanti kita ada matriknya itu nanti Oh, ada kita bantu matriknya. isi. Jadi Oke. tiba-tiba si kakak relawan ini terinspirasi, oh iya ya aku jelasin itu aja gitu. Macam-macam. Kalau yang dulu barista bang, dia bawa gelas barista. Dia bawa terus ngajarin gini loh cara jadi barista, dikocok-kocok bolak-balik gitu-gitu. Oh, Terus oke. dicicipin tuh sama si anak-anak. Jadi kayak oh gitu ya, seru ya gitu. Terus ada juga yang make up art. Oh, makeup artist, iya MUA. Ada. MUA. Nah, MUA. Nah, yang tahun lalu itu MUA-nya cuman painting wajah anak-anak. Tapi si anak-anak merasa wah gitu, hebat ya gitu. Satu kelas di painting. Jadi kelas-kelas lain Baik itu nunggu. cewek maupun cowok ya. Iya, kelas-kelas lain nunggu. Ah, kok kakak itu nggak masuk sih di kelas Bayar satu?" deh, nanti bayar. Diajarin dan mereka boleh acak-acak alat make upnya. Boleh diacak-acak? Iya, maksudnya Oh. boleh. Coba yuk Oh, coba boleh gambar cobain. gitu. Iya, Coba iya, gambar iya. sendiri gitu. Oh. Kan seru kan, anak-anak Iya, yang iya, merasa iya. oh seru ya kerjaannya ada yang begini. Iya. Oh, oke. Oh, berarti setidaknya ada briefing ya, ada diarahkan. Ada diarahkan juga. Jangan takut. Jangan takut. Karena kita kan kayak mikir kayak saya jadi relawan kayak orang mikir langsung kayak dilepas tangan gitu aja, kayak datang ke sana kayak kita kasih materi kita aja setahu semampu Iya, kita iya, aja iya, gitu. iya, Ternyata iya. tidak. Tidak ada briefingnya. Oh, oke. Kemudian nanti setelah hari inspirasi kan cuma setengah hari, setengah hari lagi kita akan refleksi. Oke, refleksi gimana tuh, maksudnya? Refleksinya nanti setelah kita kan setengah hari di sekolah ya. Nah kemudian istirahat isoma, terus kita kumpul lagi di satu tempat yang udah kita tentukan. Jadi kita refleksi si relawan ini apa sih insight yang dia dapat di sekolah, ada apa di sekolah itu. Jadi kita masukannya apa nih, karena kita kan untuk kegiatan ini izin ke dinas pendidikan. Iya. Nah, insight dari para relawan itu nanti akan kita kembalikan lagi ke dinas pendidikan. Pak, jadi begini loh, menurut profesional yang datang insight-nya harus Iya. begini gitu. Ditambahkan ini, ditambahkan itu, anak-anaknya begini, harus mendapatkan seperti ini gitu, kurang lebih. Oh, berarti saya tidak langsung membantu dinas pendidikan juga ya, Iya, untuk iya. mengevaluasi Betul. kekurangan di sekolah-sekolah itu. Iya, betul. Oh. Karena sekolah yang kita pilih kan dia akreditasinya C ke bawah, Kak. Oh, Jadi C ke bawah ini rata-rata fasilitasnya mungkin kurang. Nah, apalagi kita pilihnya yang mungkin agak jauh ya dari tempat yang umum, yang mungkin kakak-kakak relawan ini, hah, ada ya sekolah yang begitu di Kota Padang gitu. Mungkin Yang relawannya kaget Iya. gitu. Aku waktu itu diajak tahun lalu tuh diajak ke Bungus. Ke Bungus, jauh juga ya. Yang dimana pas nyampe sekolah anak-anaknya bilang, ibu datang dari Padang ya? Aku bilang, Hah, kita satu kota loh deh gitu. kita sama-sama Padang. Iya, kita Dia sama bilang Padang "Tapi loh, gitu." kotanya masih satu, aku bilang gitu. Oh iya, Padang kan jauh, dia bilang. Jadi Astaga. aku datangnya ke Timbalun, pernah dengar nggak, Kak? Timbalun di mana? Timbalun. Gak pernah dengar aku. Bener gak pernah dengar aku. Timbalun itu di Bungus, belum sampai Bungus yang bukan Karolin yang ini ya, Karolin yang pantai-pantai yang belum sampai sana. belum Oke. sampai situ. Tapi dia masuk ke ujung banget, belok kiri ujung banget. Pelosok lah intinya. Aku kayak ninja Hattori mendaki gunung turun Lewati lembah. belum nyampe lama amat aku bilang gitu, jauh sekali. Jadi anak-anak bilang kalau ke Padang, ke pasar raya itu ya ke Kota Padang, ke Kota pasar Padang. Kota Padang. Coba bayangin. Astaga, karena saking jauhnya, saking terpencil lah gitu rasanya ya. Saking jauhnya. Terus anak-anak itu merasa kok kita nih datang ya kayak superhero datang ya, mereka antusias. Iya, tapi fasilitasnya lumayan. Ada juga teman-teman aku yang nggak menyangka datang, ini sekolah di Kota Padang ya gitu. Oh.
fasilitasnya kurang. Karena memang tidak memadai lah istilahnya gitu ya. Mungkin ya. Mungkin seperti itu. Terlupa. Oke, Kak Lucy, ini kita bakal nonton bareng bagaimana sih aktivitas dari kelas inspirasi ini seperti apa. Ada visual menariknya nih. Jadi di sana berikut visualisasinya untuk Anda. Notanya orang awak disiko tampeknya. Nah, terlihat asik tadi Kak. Asik banget tadi, ada anak-anak tadi juga kan. Seru Main-main ya? bareng seru tadi kelihatannya. Aduh, itu di mana tadi tuh Kak? Ada beberapa sekolah ya berarti Iya, ya. ada beberapa sekolah. Berarti di luar ruang lingkup Kota Padang aja berarti. Iya, di Kota Padang aja. Sebenarnya dulu ada KI Bukit Tinggi juga, cuman mungkin penggeraknya sibuk, jadi ya nggak terlalu jalan. Kalau untuk sekarang hanya di Kota Padang, kemudian ada di kota-kota lain kayak KI Jakarta, KI Bali, KI Jogja, KI Bantul. Banyak berarti ya, bukan cuma Kota Padang aja bukan berarti ya. hanya Kota Padang Wah, aja. keren. Dan itu hanya di Kota Padang. Apakah memang menyasar tujuannya memang akreditasi C ke bawah aja, atau ada juga nggak beberapa sekolah yang akreditasi B ke atas, atau mungkin sekolah-sekolah internasional gitu? Kita sasarannya memang C ke bawah. Memang C ke bawah berarti. Kalaupun ada B juga nggak apa-apa. Oke. Tapi yang kita cari adalah sekolah yang memang jauh dari pusat kota. Oh, oke. Kemudian kalaupun memang dia di pusat kota, tapi tempatnya tuh agak apa sih namanya, susah dijangkau. Kok dibilang susah dijangkau lah gitu. Kayak dulu kita ada di Sawahan Dalam, itu kan kayaknya kok orang nggak Sawahan nyangka. Dalam? Iya. Jalan Sawahan gitu maksudnya? Iya, di Sawahan Oh, di Dalam. Sawahan? Di Sawahan Dalam. Oke. Jalan Sawahan Dalam. Tapi muridnya sedikit. Oh. Kita nggak nyangka kalau sekolah itu ada di situ dan muridnya sedikit karena Berapa orang muridnya? satu rombel itu nggak sampai 100. Hah? Cuman 60-an atau berapa gitu. Sedikit banget 60-an. Iya. Dan kita juga itu sekalian kalau kita masukin ke dalam KI kan kita juga sekalian promosi sekolahnya ya. Maksudnya ada sekolah yang bagus dengan kualitas guru yang bagus di tengah pusat kota, tapi kok muridnya sedikit gitu. Apa yang salah dengan sekolah ini gitu. Nah, gitu. Jadi guru-guru juga senang sih kalau misalnya kita datang ke situ ya, paling tidak mengubah persepsi orang lah tentang sekolah ini. Betul. Kurang lebih. Betul. Jadi ibaratnya sekolah itu bukan jadi tempat terbengkalai aja sih jadinya, tempat sekolahnya gitu, bakal rame lagi sekolahnya gitu. Betul. Apalagi kan sekarang beberapa sekolah ya, kayak kakak bilang tadi, di daerah udah Kota Padang loh itu, tapi daerah terpencil sekali itu di sana. Udah kayak off-road gitu. Nggak nyangka kalau datang ke sana. Gitu. Dan ini Kak, kan banyak sekali daerah-daerah Kota Padang kan mungkin masih ya kita prihatin lah ya dengan itu. Nah, sepengalaman kakak itu di daerah mana tuh? Apakah daerah Bungus tadi yang sudah kakak lalui yang ibaratnya kayak tempatnya prihatin, atau masih ada beberapa tempat lagi nih, sekolah lagi nih yang masih ya bisa dibilang kayak miris gitu lah sekolahnya? Tersebar sih dia. Tersebar ya? Iya, tersebar. Kita nggak bisa bilang di Bungus terlalu rendah sekali tingkat ekonominya gitu. Tapi rata-rata yang kita ambil adalah sekolahnya memang orang tuanya ekonomi menengah ke bawah. Gitu. Jadi mungkin untuk akses ya, untuk akses lihat-lihat pengalaman baru atau misalnya dapat informasi itu agak terbatas gitu. Karena memang jauh juga dari pusat kota kan? Ya, makanya terbatas. Sebenarnya ada juga sih yang kita ambil bukan di
pinggiran kota, ada juga yang di pusat kota. Hanya saja kalau kita survei di situ kan, kita kan izin dulu sama sekolah. Sekolah bersedia nggak kita datang meliburkan? Berarti kan meliburkan, Iya, sebelum meliburkan. pengajaran Betul, kan, betul. 1 hari kan, gitu. Betul. Sekolahnya bersedia nggak gitu? Mau nggak gitu? Ada juga sih yang kita ditolak-tolak nggak gitu kayak. Berarti ada pernah ditolak juga berarti? Ada. Wah, sebentar. Ini ditolak nih gimana ceritanya nih? Kok bisa-bisanya ditolak? Itu gimana tuh? Mungkin skalanya apa ya, entah insecure, entah takut kita ini tujuannya apa gitu, karena mungkin juga takut kalau kita ini belum ada izinnya gitu. Padahal sebenarnya kita datang ke situ sudah pakai izin dari dinas pendidikan. Udah resmi ya, ada legalitasnya ya. Udah. Jadi kita sebelum bikin ini kita sounding ke dinas pendidikan, kita audiensi dulu, kita memberikan penjelasan mengenai kegiatan kita, kemudian dinas pendidikan akan merekomendasikan sekolah. Nah, dari rekomendasi itu kita survei. Oke. Nah, survei nanti kita ketemu dengan pihak sekolah, kita jelaskan kegiatan KI ini, sekolah mau nggak nanti sehari mengajar, terus kita sekolah kayak diliburkan pengajarannya kan, kita masuk gitu kan. Terus ada sekolah ngapain sih, nggak usah lah gitu. Kayak ada juga nggak ada apa gitu, nggak ada nggak worth it gitu rasanya mungkin mau sekolahnya merasa gitu. Ada juga di salah satu sekolah Tidak di kita pusat, usah sebutkan namanya gitu di pusat kota. Nggak usah, pusat kota malah. Pusat kota. Dan kita ditolak sama sekolahnya dengan alasan kayaknya nggak perlu deh gitu. Sombong banget sekolahnya, sombong banget. Padahal anak-anaknya pengen juga ya. Mungkin anak-anaknya pengen gitu, tapi guru-gurunya ada yang pengen. Tapi karena kepala sekolah bilang nggak usah lah, nggak ini kok katanya gitu. Nggak penting gitu kan? Astaga. Ya udah, kita nggak. Untuk dokumentasi pun kita tidak diizinkan. Tidak diizinkan dokumentasi. Kita kan dokumentasi ya, habis survei, kemudian pasti kita dong, dokumentasi. Kita lihat ini sekolah yang nolak, ini sekolah yang bersedia, ini fasilitas yang ada di sekolah gitu. Untuk dokumentasi pun kita nggak boleh. Namanya ya gimana sih? Mau kita bilang Bu udah izin kok Bu sama dinas pendidikan, tapi tetap aja ibunya enggak deh, nggak usah katanya gitu. Sombong banget tuh. Terjitak paling. Padahal itu udah ready semua ya, baik relawan, udah semuanya udah bersiap-siap juga berarti ya. Kita masih open rekrutmen relawan sampai tanggal 16 ini. Sampai tanggal 16. Ya, sampai tanggal 16 ini. Untuk sementara ada sekitar relawan pengajar itu ada 86 orang. Kemudian relawan dokumentator itu ada 20 orang. Relawan videografer tuh ada 2 orang. Makanya kita masih mencari yang mau jadi videografer, dokumentator, karena idealnya sekolah yang kita masukin itu paling tidak ada 4 orang videografer dan dokumentator lah. Boleh tergambarkan semua keadaannya gitu. Kita masih buka sampai tanggal 16, jadi kalau mau daftar. Nah ayo, jadi teman-teman kan yang mau jadi relawan kan, yang mau profesinya diangkat kan, diangkat profesinya biar dikenal banyak oleh anak-anak murid kan. Jadi anak-anak murid nggak cita-cita cuman dokter, tentara. Itu general banget gitu rasanya. Jadi kalau misalnya bagi yang belum pernah ini Bang, belum pernah ikut kelas inspirasi, nggak menyangka kegiatan kelas inspirasi ini seseru itu gitu loh. Jadi kayak refreshing, seru ya gitu, kok bisa ya aku happy, enjoy gitu. Gitu. Nanti pasti akan merasakan begitu. Kalau misalnya udah bergabung pasti akan tahun berikutnya. Ada nggak sih di satu momen itu ada relawan gitu yang ikut terus gitu? Ada. Ikut terus. Itu ada. apa tuh alasannya tuh biasanya? Seneng aja dia. Seneng aja. Ya, dan ini nggak hanya dari Kota Padang ya Bang relawannya, ada yang dari luar kota. Cuti sehari datang ke Padang walaupun dia nggak orang Padang. Ada yang dari Jogja. Dulu datang dari Jogja. Bener. Niat keren. Datang ke Padang hanya untuk mengajar karena memang orang tuanya orang Padang, tapi sudah lama tinggal di Jogja. Nggak pernah pulang kampung. Nah, jadi datang ke Padang, memang momennya pas, dia ikut relawan mengajar.
Kemudian jalan-jalan deh. Ya jalan-jalan. Refreshing dia. Refreshing dia. Nah gitu. Tapi ini bayar sendiri loh. Kita nggak ada biaya apa-apa ya. Iya, namanya juga relawan kan. Iya, betul. Relawan. Balik lagi ya, ini relawan ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen profesinya itu dikenal banyak orang juga, dikenal sama anak-anak juga, itu bisa tuh. Di daftarnya di mana sih, Kak? Ada nanti lihat aja Instagramnya KI Padang. KI Padang, oke. Ada di atasnya kita sematkan form oke. pendaftarannya. Silakan daftar. Nanti kita bertemu di hari briefing tanggal 31 Mei. Tanggal 31 Tanggal Mei. 31 Oh, itu untuk Mei. persiapan di hari inspirasi nanti ya? Iya, Hari inspirasi nanti. Iya. Nanti Oh. pengumuman yang lulus di 19 Mei. Di 19 Mei pengumuman yang 19 Mei. lulus. Oh, oke. Jadi kita lihat ada syaratnya sih. Relawan itu minimal 2 tahun di pekerjaannya. Jadi kan sudah menguasai tuh. Iya. Nah kemudian ya syaratnya itu aja sih, kalau nggak ada yang syarat yang gimana-gimana, Iya, terus bersedia cuti. Tidak harus wajah yang tampan atau gimana, nggak perlu ya. Emang mau jadi apa, urusan apa gitu. Terus bersedia cuti. Oh, Itu bersedia yang penting. cuti. Iya, Bersedia betul, cuti betul, di hari betul. inspirasi. 1 hari aja. Kebetulan hari inspirasi tahun ini di 15 Juni. 15 itu hari Senin. Berarti kan 14-nya Minggu. Iya. Nah 16 libur bersama tuh. Nah iya kan, kalau orang bilang Harpiknas. Harpitnas. Harpiknas, Hari TKP Nasional. Jadi kalau mau jalan-jalan orang yang dari luar Padang boleh. Oh, Bisa kan oke. 16. Jadi cutinya juga nggak terlalu lama. Betul. Ya cuti sehari lah gitu. Cuti sehari. Tapi ini dalam sehari itu ada berapa sekolah tuh yang didatengin? Atau Kita satu sekolah aja? hari enggak, kita satu hari hari inspirasi itu ada 10 sekolah. 10 sekolah, oke. 10 sekolah langsung masuk. Langsung serentak kita masuk, kita bagi nanti kelompok-kelompoknya. Oh, ada kelompok-kelompoknya, Ya, oke. masuk ke SD mana, kita sudah ada matriknya. Langsung masuk dari pagi jam 7 kita upacara bendera kan. Nanti kakak-kakak relawan akan disuruh jadi inspektur upacara tuh. Oh, oke. Ikut upacara, kita jadi inspektur upacara, kemudian kita kuasai sekolahnya. Kita jajah sekolah. Kita take over sekolahnya gitu. Jadi kita relawan nanti juga ini Bang, ada ketuanya, bentuk oke. sendiri lah kita di masing-masing kelompok itu. Oke. Ketuanya nanti yang akan jadi inspektur, kayak kepala sekolahnya lah nanti. Iya, kepala bertugas ya dia. PLT-nya ya. Yang akan membagi, nanti ada juga fasilitator, kakak-kakak relawan fasilitator yang akan membantu si relawan inspirator dan dokumentator ini di sekolah. Jadi jangan Oke. cemas dilepas sendiri karena ada yang bantu. Ada yang bantu pasti ya. Iya, ada Iya. asistennya lah. Iya, ada Jadi asisten. kepala sekolah nggak dilepas sendiri. Ada asistennya. Cuman yang pada saat itu guru-gurunya pada cuti semua juga Iya. mungkin. Guru-gurunya duduk-duduk aja. Duduk aja ngeliatin doang guru-gurunya Iya, gitu. gitu. Oh, oke. Nah, kan kalau di mata guru-gurunya ini melihat para relawan ini seperti apa sih gitu? Apakah merasa terbantu juga kah? Atau gimana tuh kalau dari pandangan guru-gurunya nih? Kalau sepanjang aku yang ikut KI ini ya, guru-gurunya merasa ini juga pengalaman baru. Oh, bagaimana baru juga? Baru. Oke. Dan senang, oh ternyata ada ya komunitas ini gitu. Oh, Oh, ternyata oke. ada banyak profesi. Oh, mau ya orang itu datang untuk mengajar dengan gratis gitu, biaya sendiri nggak dibayar gitu, bisa. Ada juga kepala sekolah yang tertarik. Saya boleh daftar nggak Bu katanya? Oh, boleh Pak, saya bilang. Boleh-boleh aja. Kalau ya saya kan biasanya selama ini kan guru, tapi saya punya keahlian lain nih. Saya jadi pelatih sepak bola katanya Wah, gitu. keren kepala sekolahnya. Saya mau ngajarin itu. Oh boleh Pak, saya bilang. Nggak menutup kemungkinan apa saja. Yang penting dia tahu kalau ini adalah sukarela. Kita ada 7 sikap dasar yang harus dipunyai. Ini sukarela, ini bebas kepentingan, ini tidak ada biaya, ini kita harus datang terjun langsung. Nah, kalau sudah memiliki sikap itu ya silahkan bergabung. Iya, dengan tangan terbuka kita terima ya Dengan pastinya. kita senang-senang aja. Yang Iyalah. penting tulus. Oke, kalau sih ini kita bakal istirahat sebentar. Jadi di sana tetap bersama kita udah pakai sampai Mota. Motanya orang awak di Siko tampaknya. Nautanya orang awak di Siko tampeknya.
Kembali lagi Dun Sana bersama kita tentunya di podcast Sampai Mau Tanya Orang Awak di Siko tampaknya Dun Sana. Dan tentunya Dun Sana pun bisa menonton kita di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Itu ada di TikTok, YouTube, Facebook, dan ada pula di Instagram. Nah, kalau di YouTube dan TikTok, Dun Sana bisa menyampaikan live chat di situ. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa tuh komen-komen di live chat kita di YouTube channel dan TikTok TVRI Sumatera Barat. Oke, Kak Lucy. Nah, ini kan pasti banyak profesi ya. Berarti dalam satu batch itu ada profesi yang sama juga berarti ya biasanya? Ada yang profesi yang sama, tapi kita usahakan di satu kelas yang masuk, kelompok yang masuk itu profesinya beda-beda. Oh, oke. Kalau misalnya dosen agak banyak ya mungkin satu sekolah itu ada 2 dosen gitu-gitu. Tapi kita usahakan dia diacak jadi beragam yang masuk ke sekolah itu. Lebih variatif ya biasanya. Iya, lebih variatif. Gitu. Nah, biasanya kan ini kan relawan-relawan ini kan juga pasti kan pengen dapetin impact-nya juga. Ada insight-nya juga. Nah, yang mereka dapetin itu apa sih biasanya? Kita tidak menjanjikan apa-apa. Kita tidak menjanjikan apa-apa, tapi kita pastikan akan berimpact pada jiwa masing-masing relawan. Biasanya setelah daftar, setelah ikut terus bingung kan dia mau ngapain, tapi setelah ikut di hari inspirasi dia bilang nanti tahun depan jangan lupa ya ajak lagi gitu. Jadi merasa bahwa ternyata sehari menginspirasi ini benar-benar kita merasa jadi wah aku nih berdampak, amazing ya datang ke sekolah ini, nggak nyangka sambutannya seperti itu gitu. Biasanya sih seperti itu. Ini sudah tahun ke-10 kita hadir di Kota Padang. Dari tahun ke tahun semakin banyak relawan yang ingin berpartisipasi, ada juga yang sudah berulang kali ikut iya, ya? ada ngulang. Aku takut nih ketinggalan tahun ini. Yang langganan ya? Ikut. Ada juga relawan yang memang hobinya ikut KI, jadi pindah-pindah dari KI ini ke KI ini ke KI ini gitu. Menambah pengalaman. Menelusuri KI-KI yang ada di Indonesia. KI yang ada di Indonesia. Kan banyak KI-KI yang lain. Tapi alhamdulillahnya KI ini jadwalnya nggak bentrok. Jadi kalau misalnya di Padang ini bulan Juni, nanti di Jakarta sekitar bulan Juli atau Agustus biasanya. Kemudian nanti ada di KI Bali itu akhir Agustus atau September biasanya. Macam-macam. Macam-macam ya. Berarti tidak serempak berarti. Tidak serempak. Kalaupun serempak ya ada lah, tapi ya tidak mengurangi esensi lah. Betul gitu. sekali. Nah, ini ngomong-ngomong soal dampak atau impact-nya dari relawan itu ada cerita nggak sih ibarat dari relawan itu Kak ini saya ada di DM sama murid-murid saya yang kemarin gitu. Ada nggak sih impact seperti itu gitu? Ada sih. Ada. Jadi ada satu murid Hana namanya. Kita datang itu sekitar 6 tahun yang lalu ke sekolahnya. 6 tahun yang lalu ketika dia masih kelas 5 apa kelas 6 SD. Kemudian dia tahun ini DM ke Instagram KI. Kak, saya Hana dulu 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Kelas inspirasi datang ke sekolah Hana, katanya gitu di Parupuk Tabing. Di Tabing. Di Parupuk Tabing. Jadi si Hana terinspirasi dengan kakak relawan yang datang ke sekolahnya. Kakak itu boleh sebut gak ya? Boleh. Kak Widi. Dia sekarang penyiar di Klesi. Nah, kakak itu membuat Hana ingin belajar public speaking. Kemudian membuat Hana ingin jadi influencer. Dan dia tuh konten kreator. Jadi si kakaknya ini menginspirasi saya juga ada nih pekerjaan sampingan jadi konten kreator. Jadi kamu harus belajar public speaking ini gitu. Sehingga si Hana bisa menghasilkan uang dari gokil. Konten kreatornya gokil sih, dia keren. itu. Dari inspirasi itu tadi. Dari inspirasi itu. Merinding keren. Dia tuh bilang SMA tuh Hana udah beli sendiri Kak dengan uang yang Hana hasilkan. Dia bilang gokil gitu. Hana. Terus public speakingnya juga bagus untuk anak tamat SMA ya. Bagus sekali dia. Sekarang dia baru mau kuliah di UNAN ilmu komunikasi dan dia tuh lulusnya mahasiswa undangan di ilmu komunikasi.
Dia ayo. merasa kita gimana ya? Wah, Wih, ternyata keren bisa loh. loh mengubah mimpi anak SD gitu Iya, kan. keren banget. Yang dari anak SD yang ibaratnya kayak masih mencari jati diri Iya, juga iya, nih, pengen iya, jadi iya. apa Belum gitu. tahu jadi apa, Belum tahu jadi apa gitu kan. Belum pengen jadi apa-apa, masih sibuk mikirin jajan sate gitu. Dia tuh udah terpesona sama si kakak ini. Hah? Kemudian pengen. Nah, terus kemudian juga ada pegawai Bank Indonesia ya. Dia kan kalau pegawai Bank Indonesia kan cuman hitung uang, kemudian dia bagi-bagikan Ya. gitu kan ke bank-bank yang lain. Oh, bagi duit nih. bagi duit nih. Jadi dia ngecek keaslian uang Oh, gitu-gitu. oke. Nah, itu dummy uangnya dia bawa ke sekolah. Kemudian dia bawa mesin penghitung uang, kemudian ada uang dummy-dummyan, kemudian cara membedakan palsu dan asli. Terus ada anak yang tiba-tiba nempel di pohon inspirasi, pohon cita-cita. Aku ingin menjadi apa dia bilang tukang hitung uang seperti Pak W. Nah gitu. Tukang hitung uang dia bilang. Spesifik ya. Bukan pegawai Bank Indonesia ya, dia mungkin Bukan. lupa namanya kan, pegawai Bank Indonesia. Tukang hitung uang seperti Pak Pak W. Oh, Lucu-lucu. oke. Berarti dampaknya besar sekali berarti ya. Ya, dampaknya Salah besar. satu contohnya seperti Hana tadi berarti ya. Itu Hana kayaknya bakal jadi relawan juga deh kayaknya itu. Udah daftar dia tahun Udah ini. daftar? Udah daftar. Wah, gokil Hana. Keren. Hana tahun ini jadi fasilitator karena kalau untuk relawan inspirasi, relawan pengajar sama dokumentator kan kita mengharapkan profesional. Iya. Jadi Hana sekarang bergabung sebagai fasilitator. Nanti akan menjembatani antara relawan dengan sekolah. Jadi oke. nanti fasilitas apa yang kurang, apa yang harus dibantu gitu-gitu lewat si fasilitator. Oh, oke. Oh, berarti memang kita yang sebagai relawan pun hanya bawa badan dan ilmu berarti ya. Iya, betul. Bawa betul. ilmunya. Nggak ada yang berarti. bawa apa-apa. Iya, nggak perlu kayak Pak W tadi yang bawa duit ya. Kalau mau misalnya Bang Oscar daftar terus mau bawa mic, boleh? Boleh kan Iya, ya? boleh, Bawa boleh. mic. Ya, ini bawa mic. Ya. Ini loh, saya kerjanya begini-gini. Nah, gitu. Kan oke. aneh juga nih bagi orang. Wah, siapa ini? Saya biar tambah terkenal aja. Aduh. Biar tambah terkenal. Iya, betul, tambah fans ya. Iya, tambah fans ya. Tambah Tapi fans. kan ini kan sukarela rata-rata. Berarti memang semua biaya mandiri semua berarti. Semua biaya untuk oleh si relawan. Oleh si relawan. Ya, kita tidak ada biaya pendaftaran, kita tidak ada biaya apa-apa ya. Iya, betul. Kalau mau misalnya dari luar kota ya biaya dari luar kota ke sini. Kalau misalnya nggak ada saudara di sini, biaya nginap hotel ya bayar sendiri gitu. Tapi rata-rata banyak juga sih yang dari luar kota memang sengaja datang ke sini ya karena panggilan jiwa kali ya. Iya, Relawan betul. kan panggilan jiwa. Jadi memang pengen aja gitu gabung sama relawan KI Padang, kemudian sehari mengajar di sini, kemudian membangun jejaring. Untungnya adalah si relawan-relawan profesional ini nanti akan bergabung dalam satu grup WhatsApp Ya. dan mereka akan berjejaring gitu. Jadi kalau kayak kan nambah saudara lah. Kita Iya. punya saudara di sini, Nambah di relasi situ. kan, Iya, ya. nambah relasi. Itu aja Kalau sih untuk serunya. KI-nya sendiri dapat keuntungannya seperti apa gitu loh? Kok dari kelas inspirasi ini dapat keuntungan seperti apa iya. gitu? Kita tuh jual merchandise Bang Oscar. Oh, yang malah justru kayak- jualan merchandise. Dari sana ada keuntungannya ternyata. Kayak baju yang aku pakai ini. Oh, oke. Nah, ini Itu? KI 10. KI 10, Ini KI oke. 10. Setiap tahun itu kita merchandise-nya beda-beda. Oke. Kita jual ya paketan. Jual paketannya, ya. Duitnya bukan untuk si panitia, bukan untuk ini, tapi kita gunakan lagi untuk operasional KI di tahun-tahun berikutnya. Oh, oke. Jadi kakak-kakak relawan yang kalau nggak lolos itu pun tetap ada yang beli ini, tetap ada yang beli merchandise KI untuk Iya, iya. kenang-kenangan lah gitu Betul, kan. betul, betul. Dan bagi kita juga itu untuk dana operasional lah. Kalau Iya. karena kita tidak ini ya Bang, kita tuh bebas kepentingan. Jadi kita nggak
meminta sesuatu sponsorship, kalau orangnya ngasih kita terima, tapi kalau nanti ada lagi di balik itu ya kita tidak bisa mengakomodir gitu. Iya, betul. Berarti Jadi, ibarat dari KI sendiri pun nggak buka kayak donasi segala gitu, enggak berarti kan ya? Enggak. Kita donasinya Kita dari jualan beli. gitu. Ya, kita jualan. Jangan salah loh, kita jualan berdagang. Sama beli baju. Ini contohnya baju aja ya, Mas, yang ada gantungan kunci, ada nanti tumbler, ya. ada tote bag, ada vest, macam-macam. Oh, oke. Boleh beli. Boleh beli gitu, iya. Ada, silakan buka Instagram KI. Iya, biasanya kan kayak misalkan yang relawan-relawan gitu kan biasanya kan ada open donasi lah, apa segala macam gitu kan. Kalau KI justru nggak ada memakai cara seperti itu. Enggak. Kita tidak Dagang, diperbolehkan. Kita tidak diperbolehkan. Oh, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan karena Oke. takutnya nanti konflik kepentingan. Betul, Nanti betul, ada betul, yang betul. memanfaatkan kita, misalnya Betul. misalnya kita minta di satu bank A, terus nanti banknya bilang fasilitasi dong aku ke sekolah itu, mau masuk nih, betul, mau betul, menawarkan betul. produk nih gitu. Ibaratnya jadi prioritasnya berbeda jadinya ya, prioritasnya. betul. Demikian juga para relawan yang daftar untuk kelas inspirasi, kita bebas kepentingan. Jadi kalau misalnya ada niat-niat lain, mau masuk KI ini ada niat-niat lain, ditunda dulu setelah hari inspirasi. Kalau setelah hari inspirasi mah bebas, silahkan. Iya, gitu. betul. Tapi kalau menjelang hari inspirasi ditunda dulu. Ya, Gitu. apapun itu kepentingannya. Kalau kalian milih-milih sekolah pun kepentingannya nanti dulu lah ya. Gitu. Terima aja di mana sekolahnya. Terima aja. Biasanya nggak ada yang nolak sih. Nggak ada nolak kan, ya? Nggak ada nolak, tapi rata-rata memang surprise, dapat bilang, hah, sejauh itu gitu. Karena memang kita memilih sekolahnya kan berdasarkan hasil survei kita. Iya, gitu. betul. Nah, dalam waktu dekat ini kelas inspirasi bakal datang ke sekolah mana aja nih? Kira targetnya kemana? Targetnya? Ada 10 sekolah di hari inspirasi nanti 15 Juni. Sudah kita survei dan nama sekolahnya rahasia. Rahasia. Masih rahasia, tapi jangan takut kakak-kakak relawan, kita sudah survei, sekolahnya aman, mudah dijangkau, Ya. walaupun agak jauh sedikit. Kalau kakak mau kayak Ninja Hattori di lembah, Nanti lewat kita di kasih sungai, dia. ada. Nanti kalau kamu bisa daftar, maunya yang di mana? Saya maunya yang ada di kepulauan lain gitu. Jadi sekolahnya ada, dan prioritas tahun ini kita sekolah yang kena dampak banjir. Oh, berdampak banjir. Iya. Bencana tahun 2005 kemarin. Iya. Ada kan Iya, sekolahnya iya. yang masih mungkin masih di tenda darurat. Iya, betul, Kemudian betul. nanti mungkin juga ada fasilitas yang mungkin kita bisa bantu gitu. Karena relawan-relawan ini rata-rata kan nggak satu profesi, ada bermacam-macam profesi. Betul, Kadang-kadang dia bisa mengusahakan dari perusahaannya, aku bisa nih CSA dari perusahaan aku untuk Iya, sekolah ini gitu. iya, Nah, iya. itu yang sebenarnya kita harapkan. Jadi Jadi berdampaknya tuh setelah hari inspirasi, kemudian dia bilang, oh kayaknya kita harus bikin ini deh di sekolah itu. Aku bisa nih usahain gitu. Nah, sekolahnya terbantu, dan juga kita merasa ya kita tidak hanya sebatas hari inspirasi itu saja. Gitu. Tidak habis di sana aja lah. Iya, betul. Oke, tuh kisi-kisinya udah kelihatan kan? Oke, Kak Lucy, kita istirahat sebentar. Jadi di sana tetap bersama kita udah Bokeh Sampai Motah. Mau tanya orang awak di Siko Tampejo. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Terima kasih di sana, tentunya masih menyaksikan podcast Sampai Motah. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo dan sana. Dan seperti yang Oke Chan tadi, podcast Sampai Motah kau bisa di sana tonton melalui live streaming di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Itu salah satu contohnya ada di YouTube dan TikTok. Di sana bisa menyampaikan live chat atau komen-komen di situ. Karena beberapa sudah ada live chat nih, ada dari Afdal Cidang katanya kelas inspirasi Padang. Terus ada Zidni Yalia, mau daftar dong katanya tuh, mau daftar. Ada lagi namanya Rizwan Rasul, ketagihan ikut KI, udah daftar, semoga lulus tahun ini. Amin. Mudah-mudahan lulus ya Rizwan ya gitu. Tapi ini yang daftar udah berapa banyak kira-kira, Kak? Kalau yang relawan pengajar ada sekitar 86 orang. 86 orang. Kemudian yang relawan dokumentator itu ada sekitar 20 orang. Videografer ada 4 orang. Jadi kita masih membutuhkan nih
kakak-kakak relawan yang mau daftar masih dibuka sampai tanggal 16 Mei. Iya. 16 Mei ini kita masih buka pendaftaran. Silakan daftar. Ada di Instagram KI linknya. Kalian kalau enggak kita bisa kirimkan lewat sini linknya. Daftar tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Dan juga nggak ada biaya-biaya yang lain kecuali memang kalau dari luar kota ya biayanya sendiri gitu. Ya balik lagi ya, kalau misalkan dari luar kota atau mau butuh akomodasi dan sebagainya itu biaya mandiri. Biaya mandiri. Diingatkan kembali ya, disclaimer dulu ya, jangan ucuk-unyuk kak ini saya belum dapat dana ini. Memang tidak ada dana. Memang tidak ada. Memang sukarela semuanya, sukarela. Panggilan jiwa semuanya. Panggilan jiwa. Kemudian nanti juga di hari inspirasi itu Bang kan kita kayak kasih sesuatu ya untuk sekolah. Nah itu kita kembalikan lagi nih sama si kelompok yang akan datang ke sekolah. Bentuknya apa terserah. Mau misalnya cuman untuk satu anak itu satu pensil misalnya gitu, itu boleh. Tapi itu rata semuanya dapat. Atau untuk sekolah mau dikasih kayak semacam apa sih oleh kenang-kenangan dari kelas inspirasi itu juga boleh, terserah. Jadi tidak diharuskan yang seperti apa dan bagaimana gitu. Tapi kakak-kakak relawan diharapkan membeli merchandise. Tetap ya. Merchandise tetap ya, tetap jalan merchandise ya, jualan tetap jalan gitu kan. Tapi biasanya selain promosinya kan lewat sosial media juga, di mana aja sih promosinya? Untuk kita kalau yang offline kita ada di Minggu Ceria. Jadi setiap CFD itu selalu ada kita. Selalu ada kita. Jadi langsung yang mau daftar itu kita pandu untuk mengisi formulirnya. Nah, selain itu kita promosi yang begini-begini, diundang podcast, diundang talk show gitu-gitu. Iya. Iya. Tapi mudah-mudahan ya bisa rame ya yang sekarang ya. Mudah-mudahan doakan ya. Jangan lupa Bang Oscar daftar nanti aku pandu. Siap. Tapi ini kan bagi Kak Lucy ini sudah berapa lama sih Kak terbentuknya KI ini sudah berapa lama sih? Kalau KI di Indonesia tuh mulai pertama kali itu 25 di Kota Padang April. Kota Padang aja deh. Kalau 25 April 2012 itu untuk Indonesia ya, itu untuk Indonesia. Nah itu acaranya dulu Career Day namanya di Jakarta. Pencetusnya adalah orang-orang yang pernah ikut Indonesia mengajar. Kemudian di Kota Padang pertama kali itu tahun 2016, itu KI yang pertama. Tahun ini adalah tahun ke-10 KI ada. Sempat dulu berhenti karena COVID. Kita sempat 2 tahun off, 3 tahun off, kemudian baru ada lagi. Dan ini tahun ke-10 kita. Tahun ke-10. Lumayan lama. Dan relawan pengajarnya udah banyak, udah kemana-mana. Di pemerintahan itu udah misalnya, aku dulu pernah ikut ini gitu, ada pernah ikut KI ini gitu. Macam-macam. Dan ada juga relawan-relawan kita yang membantu mempromosikan kegiatan ini. Ada yang influencer yang ikut ini kayak Riko Saptadi. Dalip pernah ikut KI dan dia bantu kemarin untuk mempromosikan KI. Kemudian ada relawan KI yang di pemerintahan ikut serta membantu supaya lancar nih akses kita ke dinas pendidikan, akses ke kita kan sowan juga ke Pak Gubernur, ke Pak Wali Kota gitu. Nah, mereka ikut membantu. Nah, Pak Wali Kota tuh mana tahu jadi relawan mau nggak tuh ya? Rencananya begitu Pak Wali. Mau terima kami audiensi. Tolong Pak Wali, Pak Wali Amran. Belum dapat jadwal audiensinya sama Pak Wali Bang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat jadwal audiensinya keluar. Amin mudah-mudahan. Kami akan bertemu Pak Wali. Tolong para ADC. Tolong ajudannya tolong diprioritaskan ini pesan-pesan. Prioritaskan. Ya karena kan profesi seorang wali kota gitu kan. Anak-anak taunya wali kota cuma datang kunjungan apa segala macam gitu kan. Jadi anak-anak pun lebih tahu profesi wali kota itu seperti apa. Kami berharap Pak Wali akan kami ajak ke salah satu sekolah, kemudian
Even kalau kita kan dari setengah 7 sampai setengah 12 siang ya. Kalau misalnya si Pak Wali jadwal kan padat, kita Betul, mengerti juga. betul. Nah, Pak Wali datang sebentar tapi menginspirasi anak-anak. Beliau dengan usia yang masih muda bisa Iya, dua millennials kali. ya. Iya, Millennials ya. Bisa jadi 2 kali wali kota di tempat yang berbeda. Nah, kemudian siapa tahu adik-adik, oh begini cara Pak Wali. Oh, saya mau jadi wali kota juga lah. Siapa Iya. tahu kan ada yang begitu kan. Kita Betul, nggak tahu betul, 10 tahun ke depan. Siapa tahu mereka memang benar-benar jadi wali kota. Betul. Gitu. Nah, jadi Pak Wali, Pak Fadli Amran, mohon ya, mohon Pak. izin Pak. Yang ajudannya tolong diprioritaskan pesan-pesan ini. Tolong para ADC. Kak, ini mungkin harapannya ke depannya untuk KI juga, untuk para relawan-relawan luar sana, itu seperti apa sih harapannya ke depannya? Kami dari KI mengharapkan bahwa sehari mengajar ini benar-benar menginspirasi anak-anak di Kota Padang. Iya. Kami datang bukan membawa apa-apa, bukan siapa-siapa sebenarnya, tetapi mudah-mudahan dengan kedatangan relawan-relawan ini bisa membuka cakrawala pikiran adik-adik bahwa akan banyak profesi yang bisa adik-adik tempuh selain dari profesi yang selama ini mereka tahu Iya. gitu. Nah, mungkin juga bagi para relawan kami berharapnya KI ini nggak berhenti di angka 10 aja, masih ada Iya. nanti 11, 12 dan memang menjaga karena relawan ya rela. Iya, rela gitu. Rela ini Dengan yang sukarela ini. Iya, betul. Ini yang sifat yang mungkin kalau misalnya tidak ada dalam jiwa mungkin nggak akan mau mengeluarkan uang sejauh ini gitu. Kami berharap ini masih akan ada terus selama para relawan ini banyak yang mendaftar, pasti akan banyak memilih jalan sepi yang seperti ini. Betul, Gitu. betul lagi. Betul lagi. Jadi ya kita sama-sama berharap lah ya untuk para relawan pun mudah-mudahan bisa mendapatkan insight yang Betul. di luar dari apapun lah itu, dari materi maupun apapun lah itu ya, seperti yang cerita Hana tadi. Iya, iya. Itu sumpah itu keren Bener-bener banget itu. ini ya, Itu kita benar-benar. senang dengarnya Iya, senang ya. juga dengarnya gitu kan. Mudah-mudahan berdampak untuk adik-adik. Betul sekali. Mudah-mudahan berdampak. Bukan cuma adik, mungkin katanya guru-gurunya juga Nah, iya. senang juga didatangin KI Senang. soalnya. Mereka nggak menyangka gitu loh. Ada yang datang, dari mana? Dari Jogja Bu. Wah jauh sekali kok mau gitu. Astaga. Dari Jogja. Ada yang gitu. dari Jogja tahun kemarin. Astaga. Itu alasannya memang pure panggilan jiwa aja. Iya iya, dia senang, dia pernah ikut KI Bali, pernah ikut KI Jogja ya, dia pernah ikut juga. Nah kalau ada KI Padang kebetulan dia bilang jadwal cocok, ya udah saya mau datang lah, pengen ke Padang gitu. Keren itu. Siapa sih nama orangnya, Bu? Hani, ya bisa dilihat Hani, bisa dilihat di IG-nya. Kak Hani dia dosen BIPA ya, Oh. BIPA. Jadi salah satu profesi yang mungkin orang jarang. Dia pendamping bahasa ini loh, pengajar bahasa untuk bertutur asing, bertutur bahasa untuk asing. Oh. Nah, oke. gitu dia pengajar itu. Jadi mungkin Oke. profesinya baru bagi adik-adik Iya, gitu. iya, betul. Ada loh orang yang bisa mengajarkan bahasa Indonesia untuk orang Asing. asing gitu. Oh, iya. Oh, iya, betul sekali. Tapi ini ya kita sama-sama berharap ya, Kak Lucia, mudah-mudahan ini akan ada terus batch-batchnya ke depannya, bukan hanya berarti di 10, Amin. mau tahu 11, mau tahu 100 ribu mungkin udah tahun, bertahun-tahun ada terus. Amin ya, mudah-mudahan. Dan ini ya kita sama-sama berharap dapat menginspirasi semua anak-anak yang ada di Kota Padang ya khususnya. Oke. Terima kasih, Terima Kak kasih, Lucy. Pak Masran. Terima kasih atas waktu-waktunya. Sukses terus Kak Lucy. Terima Bagi kasih. teman-teman relawan sukses terus ya. Nih Kak Iza juga relawan lagi nih kedua kali nih. Yang kedua kalinya. Yang mudah-mudahan sekali. untuk yang kedepannya yang tanggal 15 Juni mudah-mudahan lancar nanti kedepannya. Terima kasih. Kak Lucy ya. Terima kasih Kak Lucy Sama-sama. atas waktu-waktunya. Luar biasa sekali, menyenangkan sekali tadi berbincangnya, menginspirasi juga untuk kita semua. Dan itu pula di sana perbincangan kita di podcast Sampai Motako. Jangan lupa nak tonton tadi podcast Sampai Motako setiap hari Senin hingga hari Selasa pukul balik atau jam 2 siang hanya di TVRI Sumatera Barat. Ambo Oscar di kawan-kawan sadonya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kesempatan lain di sana. Bye bye.